kendaraan. Iya. Oleh karena itu, kalau ada orang yang tidak mau dihukum masalah hari Sabat, dia harus melakukan perintah itu, benar nggak? Oh, iya, betul. Begitu penjelasannya. Jangan kita dihukum masalah hari Sabat. Kenapa kita dihukum? Karena kita tidak melakukan perintah itu. Agar kita tidak dihukum, lakukan perintah itu. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Begitu cara membacanya, Host. Oke. Itu tuh Johnny, Bang, bukan tuh aku. Oh gitu ya. Iya, Si iya. Johnny kok aku Ya, pulang. yang paling parahnya Kau Johnny, teman-teman udah gara-gara tertulis kau aku pulang, sepak kok Johnny. Markus Ayat 2 ayat 17 27 tadi. 17 dibaca. Itu hukum Taurat itu, aduh, hukum kasih kerjakan. Loh, kasih itu- kalau kita mengerjakan hukum kasih, harus semua adalah juga kita melaksanakan lakukan. perintah Tuhan. Hukum kasih itu melaksanakan perintah Tuhan. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Kalau kita mengasihi Itu perintah Tuhan, laksanakan Taurat, perintahnya. itu bukan hukum Tuhan. Itu hukum Taurat. Nanti kalau kita melakukan hukum Taurat berarti kita dihakimi nanti berdasarkan hukum Taurat. Jadi kalau kita melakukan hukum kasih, kita dihakimi berdasarkan hukum kasih. Oke, biar kita jelaskan ya. Kami sering diskusi sekolah Sabat ini. Itu hukum Taurat sebenarnya dua kata yang berlebihan. Kenapa? Karena kita merujuk dengan bahasa aslinya, sebenarnya hukum itu kan bahasa Indonesia. Taurat itu bahasa Ibrani. Makanya kalau bahasa Inggris nggak ada Taurat nggak ada. Yang ada law saja. Kenapa diterjemahkan menjadi hukum Taurat? Ini yang perlu kita pahami bersama. Barang siapa melanggar hukum, maka dia akan dikenakan hukum. Kan itu. Kasih itu juga hukum. Siapa bilang kasih bukan hukum? Hukum. Iya, hukum. Tapi kan di atasnya kan kasih itu di atasnya hukum Taurat. Pak, Taurat itu bahasa Ibrani, bahasa Indonesia artinya hukum. Torah. Iya, Torah. Terang, ya terang atau ajaran itu kan atau hukum. Itu artinya. Bahasa Indonesianya hukum. Kalau kita mengatakan hukum Taurat, sebenarnya kita menggunakan dua kata yang sama artinya. Iya, betul. Coba kalau kita kembali ke bahasa Inggrisnya, terjemahannya, ya toh, dia pasti hanya law di situ, nggak ada law Torah law atau law Torah, nggak ada. Pasti law saja udah hukum artinya. Kalau bicara hukum kasih ya, atau kasih ya, hukum di dalam kasih itu kan ada pengampunan ya. Kalau berbicara hukum zaman dulu, berbicara tentang keadilan. Keadilan ya kalau mata ganti mata kan gitu. Tapi kedatangan Kristus setelah digenapinya, dia bukan menghilangkan hukum itu, tidak. Menggenapi maksudnya itu menyempurnakan untuk saat ini atau gimana ya, menggenapi itu ya, melengkapi, menjelaskan, menyatakan inilah seharusnya yang kamu lakukan hukum itu kan gitu. Kata Yesus, 1.1 iota, jangan kau robah hukum, katanya. Ya, Betul. sampai semuanya terjadi ya. Terus pergi ke hari Sabat Iya. kan enggak? Sampai semuanya terjadi. Jadi penggenapan Kristus datang ke dunia ini kan untuk menggenapi buatan tentang kematiannya kan. Kematiannya itu sebagai lambang pengorbanan. Makanya Kristen sekarang tidak pernah lagi melakukan pengorbanan penyembelihan domba untuk pengampunan dosa, ya kan, pengorbanan salah. Kenapa? Karena sudah digenapi. Tetapi tentang hari Sabat kan belum digenapi. Ya udahlah, udah digenapi kok. Digenapi di mana? Di Mana Sabat dikatakan itu. Yesus? Di mana Sabat dikatakan itu. jangan lagi melaksanakan hari Sabat? Di mana? Kan tidak ada. Bahkan menurut kebiasaannya ya, menurut kebiasaannya setiap hari ya, menurut kebiasaannya setiap hari Sabat dia datang ke rumah ibadat untuk membaca kitab suci. Itu Lukas 4 ayat 16 loh. Pak Kam, di kejadian itu dibilang, di kejadian bilang setiap kali dia menciptakan isi bumi, baik adanya. Ya, benar. Nah makanya semua hari baik.
semua hari baik, tapi kan harus ada yang dikuduskan, maksudnya dipisahkan ya, dipisahkan untuk melakukan sesuatu kegiatan khusus. Itu Kalau maksudnya kita dibawa itu kan karena 12 suku itu kan suku Lewi itu kenapa? Itu kan untuk bangsa Yahudi, untuk bangsa Israel. Kita masuk Indonesia loh, Bang. hukum Tuhan itu bukan hanya untuk satu kaum, itu berarti Tuhan nggak benar. Hukum Iya, Tuhan Pak itu Hendra. untuk semua manusia. Pak Hendra mau Kakak- ngaji singa biar ku rekam. Nggak boleh. Tuhan mengatakan, nah itu hukum itu hanya untuk bangsa Yahudi, nggak boleh seperti itu. Kenapa? Iya, hukum itu kita kan nggak ada di situ, Bang. Pertama Kenapa kan bilang nggak ada? peradaban itu kan awalnya dari Yahudi, Bang. Indonesia belum ada loh. Benar, tapi hukum Tuhan itu kalau selama-lamanya. Tunggu dulu, untuk Bang semua Lubu bangsa. Pakam. Bang Lubu Ya. Pakam. Matius 28 ayat 18. Pergilah ke seluruh bangsa. Ke seluruh bangsa loh. Bukan hanya ke Israel, di Bani Israel. Ke seluruh bangsa. Seluruh Terus makhluk. lanjut. Segala makhluk katanya. Amanat Tadi Agung lo coba. Markus Amanat 16 Agung. ayat 16 ya. Markus 16 beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Iya. Amanat Agung itu maka inti dari semuanya yang disampaikan firman Tuhan itu adalah amanat agung. Ya. Ini ya, Nggak- kita nggak bukan ada makanya Yesus nggak ada yang menyuruhkan kita untuk jadikan gereja, nggak ada. Makanya Advent apa segala macam merek gereja itu nggak ada. Yang Siapa ada yang- itu ya siapa bilang nggak ada? jadikan seluruh bangsa jadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu nama Yesus Kristus. Iya. Oke. Siapa yang Iya. bilang Yesus tidak memerintahkan mendirikan gereja? Siapa? Mari kita bahas dulu Hah? gereja. Gereja itu artinya apa sih? Bangunan? Bukan. Gereja berasal dari kata eklesia, artinya orang-orang yang terpanggil dari gelap kepada terang. Sehingga Yesus berkata di dalam Matius 20 ayat 18 ya, atau 18-20. Barang siapa berkumpul 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku berada di tengah-tengah 2-3 mereka. orang kan, nggak ratusan kan, Iya, 2-3 orang nggak saja. puluhan kan, benar, 2-3 Pak. orang kan. Iya, 2-3 orang. Jadi gereja itu atau yang disebut dengan mempelai wanita itu adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Paham kan sampai sini? Kita ini mempelai wanita. Yesus Kristus adalah mempelai prianya. Mempelai wanita itu adalah gereja, kumpulan orang-orang yang terpanggil dari gelap kepada terang. Bukan bangunan. Bangunan itu namanya rumah ibadat, Pak. Rumah ibadat. Iya. Itu rumah ibadah. Makanya baca coba Lukas 4 ayat 16. Kan ke rumah ibadat dia datang, bukan ke gereja. Begitu dia penjelasan secara internal Kristen doktrin ya. Doktrin Kristen seperti itu yang saya pahami. Iya, makanya kan dibilang, makanya kan kita harus kembali kepada gereja mula-mula, bukan gereja mula-mula yang saya maksud, yaitu yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Apa yang dikerjakan Rasul Paulus pertama kali, yaitu kita harus mengerjakannya, bukan untuk memperbesar gereja, bukan bangunan gerejanya, bukan. Makanya amanat inti dari semua 4 Injil itu adalah amanat karena Amanat, oke. ada firman Tuhan bilang sudah sekian lama engkau sudah menjadi mengenal Tuhan, sekian lama engkau sudah mengetahui firman Tuhan. Makanya disuruh kita untuk menjadi pengajar, kita harus pergi. Makanya pergi, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu nama Yesus Kristus. Tapi gini Nah, aja dia makanya Pak kan- sekarang ya. Di dalam Yohanes 13 ayat 15, Yesus berkata, aku sudah memberikan teladan kepadamu, maka ikutilah dia. Benar ya? Kita kan pengikut Kristus kan? Ya. Apa yang diteladani Yesus setiap saat? Dia kan pergi ke rumah ibadat. Coba baca Lukas 4 ayat 16. Kebiasaannya Dia nggak setiap beribadah, hari kan? Sabat ke Iya, rumah ibadat. tapi tidak beribadah. Iya. Dia pergi untuk Iya. pergi untuk mengabarkan apa? Dia pergi untuk berkhotbah. Dia pergi untuk membaca mengajar. kitab suci. dia Taurat pergi dan untuk Injil. mengajar. Yesus masuk ke rumah sinagog,
Sinagog itu gereja ya, rumah ibadah sinagog. Membaca Taurat Oh, dan itu jangan Injil. samakan Nah, itu dia. Itu sinagog yang dibangun itu bukan gereja. Makanya saya bilang Pak, gereja itu sebenarnya kan arti yang sesungguhnya ya berdasarkan etimologi ya. Berasal dari kata eklesia, orang-orang yang dipanggil dari gelap kepada terang. Itu kan makna gereja. Gereja itu sebenarnya Iya, kumpulan orang-orang, luar manusianya dari itu dalam yang disebut gua. gereja. Bukan bangunannya Pak, bangunan itu nggak ada artinya, Betul. itu runtuh. Jadi gereja itu adalah manusianya itu yang disebut Betul. gereja. Makanya yang dibilang kakak itu tadi, makanya dibilang bangunan gerejanya itu katanya bangunan gereja banyak kan. Itu Yesus ke bait suci hanya untuk apa? Yesus ke bait suci untuk mengajar. Yesus di bait suci untuk membacakan firman. Ya. Oke, kalau memang Jadi itu bukan kita beribadah. setuju, Dia beribadah tiap hari Tuhan Yesus. Tapi Yesus kan nggak pernah masuk ke rumah ibadah hari Minggu kan? Setiap hari Minggu Yesus nggak pernah masuk kan? Adakah ayatnya? Setiap hari Minggu Yesus masuk ke rumah Setiap hari sinagog Minggu. membaca Taurat dan Injil. Apakah ada? Nah, makanya Ayatnya? lihat dulu kalender Yahudi, lihat dulu. Makanya kalender Yahudi bedakan dulu. Beda loh kalender kita Kak Indonesia dengan kalender Yahudi. Iya, walaupun beda yang penting kalau sebentar dulu. Jangan Yahudi- kalau di disamakan. Indonesia, Sebentar. kalau di Indonesia Jadi hari itu Sabatnya hari percaya di Sabtu, kan Kakak merayakan gitu. puasa sana enggak? Kakak merayakan puasa sana enggak? Tanya dulu Gimana? kalau kakak memang ngikutin ajaran Yahudi, kakak merayakan puasa sana enggak? Apa? Ya kami kan bukan Yahudi. Kami kan Kristen, Nah, pengikut makanya. Kalau hukum Yahudi. kalau hukum 10 itu Yahudi kan bukan Yahudi untuk Sabat. Yahudi saja. Kristen. Yang bilang Advent itu Yahudi. Itu awalnya kan dari Alasannya apa? Yahudi, Kak. Semua hukum Enggak, Taurat maksudnya gini, itu bentar. hukum Yahudi. Semua Enggak, itu yang ada di dunia ini, semua berasal dari peradaban Yahudi. Peradaban Yahudi. Contohnya sunat itu perjanjian Abraham dengan Tuhan. Emang Itu Abraham agamanya tandanya. Assalamualaikum, Bunda Hesti. Kalau saya Waalaikumsalam. tanya, Ustaz. Abraham memang Lanjut Yahudi. dulu, lanjut. Iya, biarkan aja dulu mereka Ustaz Yusuf. Enggak. Saya tanya dulu, Abraham memangnya Yahudi? Kan bukan. tapi dia Bukan. keturunannya jadi Yahudi kan? Oh, mohon maaf salah. Keturunannya bukan Salah hanya pencet. Yahudi. Bukan. Ismail bukan Yahudi. Itu keturunan Abraham juga. Jadi gimana ini? Sunat itu awalnya dari Abraham. Iya, tapi kan Abraham kan bukan Yahudi. Jadi sunat itu bukan karena Yahudi, bukan. Yang Sebelum diikuti juga Yahudi sudah ada sunat. yang diikuti Yahudi itu, Bang Pakam, yang diikuti Yahudi itu Hmm. itu yang dia lakukan oleh Abraham karena Abraham melakukan perjanjian dengan Tuhan. Kalau dia diangkat menjadi bapa dari segala orang, bapa dari ini orang percaya. Karena melihat perjanjian itulah, karena Abraham punya perjanjian, makanya Tuhan minta apanya? Pengikatnya itu apa? Yaitu sunat. Jangan selalu bilang untuk orang Yahudi. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Dunia. Mananya wilayah dunia ini teman-teman? Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi bukan hanya untuk Bani Israel itu hukumnya itu teman-teman. Untuk kita semua manusia di dunia ini. Untuk segala makhluk. Jangan salah. Pertama menerima siapa? Kita menerimanya dari siapa? Kakak tahu dari siapa dulu? Yang mendengarkan siapa dulu? Loh, Alkitab kita Kalau sama ada loh. Abraham, Nggak kan ada nggak beda-beda bisa. kan. Beda, Begini Pak, Makanya antikristus itu tahu apa arti antikristus? Yang merubah hukum. Itu dia. Jadi jangan kita termasuk bukan itu yang merubah nabinya hukum. lah.
Hah? Hukum jangan membuat suatu pernyataan untuk bisa boleh merubah hukum. Dari mana kakak tahu? Itu pengajaran siapa itu? Antikris Ya, adalah jelas orang yang lah. menolak Yesus Kristus adalah antikris. Yang menolak Yesus Hah? kan sama aja yang merubah hukumnya kan. Kalau menerima Yesus berarti mengikuti hukumnya dong. Oh begini Iya kan? Pak, kira-kira Kakak aja Yesus, itu yang merubah gini hukum. sebentar ya, biar saya jelaskan dulu sedikit aja. Yesus datang ke dunia untuk dilayani atau untuk melayani? Melayani. Ya nih. Oke. Ya, ada oke ya. Kalau kita baca di dalam Roma 15 ayat 8 kira-kira bunyinya gimana itu? Ini Coba abang baca baca lah. Roma 15 ayat 8. Host, bisa baca nggak host? Aku lagi Aku WA. cari. Nah, coba Ini bacakan aku Roma cari ini, 15 ayat Roma. 8. Bentar ya, Roma dapat. 15 ayat Bentar ya. 8. Roma 15 ayat 8. Bentar ya. Bentar Pak, bentar. Sang yang- terang ini dari Yudaisme kah, Bang? Hmm? Sang terang ini dari Kristen juga atau dari Yudaisme dia? Tidak tahu dari mana. Apa yang gue dari Judaisme? Gue orang Indonesia, orang Kristen kok. Nggak, coba baca Roma 15 ayat Udah, 8. oke, lanjut. Udah? Ayat Assalamualaikum 8 ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah Kristus telah menjadikan pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan Oh ada janji Bang yang telah Erwin ya. Mohon maaf diberikan. tadi salah pencet tuh Bang Erwin. Tapi dapat. Lanjut. Lanjut tante lanjut. Yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Nah, itu dia. jadi Kristus melayani orang-orang bersunat atau yang tidak bersunat? Kalau menurut ayat ini. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Nenek moyang kita siapa? Abraham kan? Abraham. Iya. Jadi Yesus Mengokoh Kristus itu janji, kan? pelayan orang-orang bersunat. Bagaimana orang yang tidak bersunat? Apakah dilayani Kristus? Kalau menurut ini ya, menurut ayat ini ya. Menurut ayatnya nggak dilayani. Iya. Sunat itu nenek moyang kita bukan karena Yahudi menurut saya ya. Itu menurut abang kan, menurut firman gimana bang? Itu Ini firmannya. Firman yang kita baca ini, firmannya. kita mau dilayani Kristus atau tidak? Menurut ayat ini. Dilayani Salah untuk satu. mengokohkan janji, janji. Janjinya itu apa? Janjinya pertama yang itu itu sama Abraham. Jadi keturunan Abraham itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Abraham supaya janji itu kokoh, kuat dan seterusnya. Makanya orang-orang yang disunat itulah yang dilayani, yaitu Ya. untuk janji itu, gitu loh. Iya. Jadi kalau kita tidak bersunat dilayani Kristus enggak? Enggak, di firman itu enggak. Lalu kita mau dilayani Kristus enggak? Maulah. Mau. Kok mau berarti salah satunya mengokohkan janji ya. Yang sesuai dengan Kejadian 17 ya. Bukan mengokohkan janji karena kenapa? Janjinya Abraham, Tuhan janjinya Tuhan sama Abraham. Ya, bangsa keturunan Abraham itu adalah keturunan seperti bintang di langit, kan gitu. Ya. Itu janji pertama. Janji kedua apa? Di dalam dagingmu lah kutanamkan janji yang kekal. Benar tak itu? Itu kan dibuat janji itu kan untuk Abraham di dalam daging. Iya. Iya. Kalau kita baca Galatia 3:29 gimana? Maksudnya? Galatia 3. Galatia 3 ayat 29. Bentar ya, udah dapat. Galatia 3 ayat 29, 28, Ya. 29.
Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya. Keturunan Abraham itu kewajibannya apa? Coba baca di dalam Kejadian 17. Setiap keturunanmu harus dikerat kulit katannya, benar nggak? Iya. Jadi kalau kita Itu milik janji. Kristus, kita juga menjadi keturunan Abraham di dalam iman. Kalau kita merasa keturunan Abraham di dalam iman karena kita milik Kristus, maka kita juga harus meneguhkan janjinya. Berhak menerima janji itu kan. Nah, tapi yang terpenting daripada itu, Bang, yaitu sunat hati. Sunat Banyak hati. orang disunat. Sebentar, Iya. sunat hati. Coba baca dalam Yehezkiel 44 ayat 9. Ya, Bang, bacalah. Oke, saya baca ya. Nah, firman kan? Belum Mana? ada kan? Yehezkiel 44 ayat 9. Coba Pak Bu Diarni bisa membaca? Yehezkiel. Belum dapat. 44 ayat 9. Yehezkiel 44 ayat 9. Ayat 9. Iya, tunggu ya. 34 masih belum. 44. 44 ayat Ya, ayat 9. 9. Ya. Ya, dapat. Bentar ya. Ayat 9. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang-orang yang ada di tengah orang Israel. Dah. Artinya apa itu? Artinya orang bukan Yahudi juga kalau mau masuk ke bait suci harus disunat hati, disunat dagingnya. Bukan hanya sunat hati, Pak. Bait suci di mana, Bang? Ya bait suci di mana aja ada. Oh, enggak dong. Itu kan bait suci yang Tuhan Siapa masuk di bilang? mana? Itu yang itu sinagoge, Enggak, Bang. bait suci itu. Bait suci Bukan, itu, bait Bang. suci, asila bait suci itu kan di mana aja pun ada. Enggak dong. Bait suci Istilahnya itu. rumah ibadat itulah bait suci ya. Loh, banyaknya orang, Bang. Kalau kayak gitu, jangan bait itu berarti rumah Bait suci itu rumah ibadah. Bait tempat suci yang itu disucikan rumah ibadah. Bait itu tempat. Jangan dibilang rumah. Rumah ini kayak rumahku bisa jadi rumah suci dong. Rumah ibadah Bait itu loh, rumah. ibadah. Bait itu rumah, bait itu rumah. Bait itu tempat suci, tempat Bukan. yang disucikan. Bait itu rumah, baitullah, rumah Allah itu artinya. Bait Allah. Kalau sekarang Maka- bait Allah ada di surga. Biar tahu kalian ya, bait Allah sekarang ada di surga. Di mana Tuhan hadir, ya, di mana Tuhan hadir, udah pada waktu itu, pada waktu zamannya Salomo, zamannya si Daud. Nah, karena di situ mereka di ruang maha suci itu, di ruang suci, ruang maha kudus itu memang kenapa di situ dibilang bait suci? Karena memang Tuhan hadir di situ, karena suci, benar. Itulah rumah ibadah. Dengar dulu ya. Wahyu 21 ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait suci. Gereja itu ibadah. Buktinya kayak untuk menyucikan itu kayak mana Dengar. rupanya? Buktinya untuk menyucikan itu kayak mana rupanya? Hati kakak bisa nggak aku jamin kak suci atau enggak? Nggak bisa. Ya nggak bisa loh, nggak bisa. Iya, iya. Iya. Kotor. Terus kakak mau bilang tuh bait Ya. suci. Kalau kita mengikuti Iya, dari perjanjian lama, udah pelataran, ruang suci, maha suci, kakak bisa